Halo kalian semua para pecinta game dimanapun kalian berada. Selamat datang di Let's Start ID, sebuah channel yang akan memberikan sajian konten bahasan game yang seru untuk kita bahas bersama-sama, mau itu game lokal ataupun game mancanegara. Dan di video pertama Let's Start kali ini, saya Arif akan memberikan setidaknya rangkuman list 25 game yang akan datang di tahun 2026 ini. Kalau itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke bumper videonya. Chain adalah game bergenre simulasi survival, petualangan, pendakian gunung penuh eksplorasi yang benar-benar menguji ketahanan mental dan fisik pemain melalui mekanik panjat tebing yang realistis. Dikembangkan oleh developer The Game Bakers, game ini akan menempatkan kamu di gunung luas yang berbahaya, tanpa minimap, tanpa elemen combat, dan petunjuk yang minim. Setiap langkah harus diperhitungkan karena stamina, pegangan tangan, dan kondisi cuaca bisa menentukan hidup atau mati pemainnya. Chain berfokus pada pengalaman mendaki gunung yang autentik, di mana kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Game ini akan dirilis pada tanggal 29 Januari 2026 di PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan S. Game Chain ini sangat cocok untuk pemain yang ingin mencoba atau menyukai tantangan realistis dan atmosfer sunyi yang menekan. Code Vein 2. Franchise Code Vein akan membawa kita kembali ke dunia post-apokalip khasnya yang bergaya anime, dengan pertarungan Souls-like yang brutal namun stylish pada game terbarunya yaitu Code Vein 2. Game ini dikembangkan oleh Bandai Namco Studios. Sequel ini menjanjikan sistem blood core yang lebih dalam, AI companion yang lebih cerdas, serta cerita emosional tentang ingatan, pengorbanan, dan identitas diri. Dunianya kini lebih terbuka dengan desain level vertikal, sementara sistem kombatnya juga diperluas dengan senjata-senjata dan skill terbarunya. Code Vein 2 ditunjukkan bagi penggemar action RPG yang menginginkan tantangan yang cukup tinggi dengan narasi cerita yang kuat, serta cocok bagi yang mau mencoba atau menyukai game visual anime. Game ini dijadwalkan rilis pada tanggal 30 Januari 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan juga S. Nioh 3. Ini dia game terbaru dari Nioh. Kali ini mereka akan kembali menghadirkan kelanjutannya pada game Nioh 3 dengan unsur-unsur pertarungan cepat dan brutal khasnya Koei Tecmo dan tim ninja. Dengan latar waktu Jepang semasa feodal yang dipenuhi para yokai mematikan, sequel ini akan memperluas sistem stage, senjata, build karakter, sekaligus memperkenalkan dunia semi-open world yang lebih luas lagi. Fokus ceritanya kini akan lebih gelap, serta personal, dengan bumbu konflik antara manusia dan para roh yang semakin kompleks yang bikin semakin penasaran. Game Nioh 3 tentunya difokuskan dan direkomendasikan untuk para pemain hardcore yang menyukai sistem combat yang cukup teknis, unsur looting system yang lumayan mendalam, serta pertarungan boss yang memerlukan presisi tinggi dan skill yang advance. Nioh 3 dijadwalkan rilis pada tanggal 6 Februari 2026 untuk PlayStation 5 dan PC. Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties. Game Yakuza terbaru akhirnya akan hadir kembali. Franchise game yang terkenal ini akan menghadirkan game terbarunya yang berjudul Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties. Game ini sebenarnya merupakan remake versi modern dari game lama yang berjudul Yakuza 3, dengan tambahan konten serta cerita yang baru. Dikembangkan oleh developer ternama Ryuga Gotoku Studio, game ini akan menampilkan kembali sang tokoh utama yaitu Yakuza yang sangatlah ikonik, yaitu Kazuma Kiryu. Ia akan kembali lagi dalam konflik keluarga, kriminal, dan kehormatan sebagai anggota Yakuza yang kisahnya berlatar di Okinawa, Jepang. Visualnya akan memiliki improvement atau pembaruan total dan mekanisme combat yang lebih halus. Terlebih lagi, set activity khasnya yang terkenal seperti pada game-game Yakuza sebelumnya akan hadir kembali dalam sajian yang lebih gila dari sebelumnya. Game ini nantinya akan dirilis pada tanggal 11 Februari 2026 untuk PC, PlayStation, dan Xbox Series. Coffee Talk Tokyo. Coffee Talk Tokyo adalah kelanjutan dari seri game Coffee Talk. Dengan latar kota Tokyo Jepang versi modern, game ini menghadirkan unsur cerita yang penuh dengan cerita manusia dan makhluk urban fantasi. Dikembangkan oleh Toge Production, game ini kembali menempatkan kita sebagai barista yang mendengarkan kisah para pelanggan sambil meracik minuman hangat. Fokus utamanya adalah pada dialog, pilihan percakapan, dan suasana malam hari di perkotaan. Sajian musik lofi yang chill, kemudian visual dengan style pixel artnya yang khas, serta temanya tentang kehidupan menjadi orang dewasa sebagai daya tarik utamanya. Coffee Talk Tokyo akan siap dirilis untuk PC, PlayStation, Xbox, dan Nintendo Switch. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. Satu lagi game terbaru karya Koei Tecmo, sebuah remake dari franchise Fatal Frame yang berjudul Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. Game ini akan menghidupkan kembali salah satu game horor Jepang klasik
dengan kesan menyeramkan yang unik sepanjang masa. Dikembangkan oleh Koei Tecmo pastinya, seri remake ini mempertahankan unsur cerita tragis dari saudari kembar bernama Mio dan Mayu pada suatu desa yang terkutuk. Dengan pengembangan visual modern dan pencahayaannya, serta vibes yang akan jauh lebih mencekam, kamera obscura sebagai item andalan game Fatal Frame kembali menjadi satu-satunya senjata untuk menghadapi para roh penasaran. Atmosfer sunyi, jumpscare minimalis yang bikin merinding, serta genre horor psikologisnya tentu menjadi fokus utama game ini. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake akan rilis pada tanggal 12 Maret 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan juga S. Toxic Commando. Toxic Commando adalah game bergenre FPS dengan fitur kooperatif atau multi pemain yang terinspirasi dari film horor tahun 80-an yang penuh dengan aksi. Dikembangkan oleh developer Saber Interactive, game ini dikemas dengan gameplay tembak-tembakan yang intens melawan gerombolan monster mutan dalam misi tim berjumlah 4 pemain. Tiap pemainnya akan dibekali senjata-senjata dengan desain yang keren dan efek visual yang cukup brutal. Selain itu, kita disuguhi juga dengan kendaraan tempur yang taktis dan juga selipan humor-humor gelap yang akan menjadi ciri khasnya. Dengan desain level post-apokaliptik yang ketat dan tempo gameplay yang cepat atau fast-paced, Toxic Commando dirancang untuk pemain yang menyukai aksi instan non-stop dengan nuansa horor klasik. Terlebih lagi, Toxic Commando direkomendasikan untuk dimainkan dalam mode multi pemain untuk menambah keseruannya. Gamenya akan rilis pada tanggal 12 Maret 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan juga S. Replace. Replace adalah game action platformer 2,5 dimensi yang sinematik dengan gaya visual pixel art retro futuristik yang memukau, berpadu dengan tema post-apokaliptik dalam balutan modern. Dikembangkan oleh Sad Cat Studios, game ini berlatar di negara fiksi Amerika bertema thriller cyberpunk alternatif yang gelap tahun 1980-an. Di sepanjang game, pemain berperan sebagai AI bernama Rich yang bertugas mengungkap kejahatan di balik Phoenix Corporation dalam dunia yang sudah ditata ulang akibat bencana nuklir. Dibungkus dalam narasi thriller cyberpunk yang intens, movement gameplay yang halus, serta mekanisme pertarungan yang cepat, taktis, dan responsif, serta berbagai macam desain level yang unik untuk kita eksplorasi. Setiap sudut yang dijelajahi memiliki sebuah kisah, dan setiap rahasia yang terungkap akan membawa konsekuensi. Game Replace ini akan siap dirilis pada tanggal 12 Maret 2026 untuk PC dan Xbox Series X dan S. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Seri game Monster Dungeon terkenal karya developer Capcom, yaitu Monster Hunter, tahun ini akan menghadirkan game terbaru mereka yang berjudul Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Pada seri kali ini, Monster Hunter akan membawa cerita spin-off dengan gameplay adventure plus combatnya berupa turn-based RPG yang dikemas dengan lebih matang dan kompleks. Cerita gamenya sendiri menekankan tentang ikatan antara pemain sebagai seorang rider dengan para monster yang merupakan monster kesayangan pemain. Disajikan dalam suatu kisah yang menceritakan konflik akibat kelahiran naga Rathalos kembar yang lahir di kedua negara, yaitu Azuria dan Vermeil. Semua itu akan kita nikmati pada sistem pertarungan yang diperluas dengan strategi elemen dan kombinasi skill game baru. Game ini direncanakan rilis pada tanggal 13 Maret 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Nintendo Switch. Crimson Desert. Bagi kalian yang familiar dengan game Black Desert, mungkin akan penasaran dengan game baru garapan developer Pearl Abyss yang berjudul Crimson Desert. Crimson Desert merupakan game bergenre action RPG open world yang ambisius, dengan menggabungkan elemen pertarungan yang disajikan sinematik, eksplorasi dunianya yang sangat luas, serta bumbu-bumbu fantasi gelap sebagai temanya. Pemain mengikuti kisah Cliff, seorang tentara bayaran yang terjebak konflik besar antar kerajaan. Sementara world-nya, yaitu Pyrewheel, yang terasa hidup lewat aktivitas-aktivitas di dunianya pada berbagai sudut map. Lalu fitur cuaca yang dinamis membuat vibe gamenya semakin cozy, dan juga pertempuran seru dengan skala yang besar. Sistem combatnya yang berbasis skill, yang sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan game terdahulunya yaitu Black Desert. Game ini akan rilis pada tanggal 20 Maret 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan S. Mouse PI for Hire.
Mouse PI for Hire adalah game karya developer bernama Fumi Games, bergenre FPS boomer shooter dengan gaya kartunis hitam putih ala tahun 1930-an yang benar-benar unik. Mengingatkan kita pada animasi kartun Mickey Mouse hitam putih yang benar-benar jadul. Pemain akan berperan sebagai detektif tikus bernama Jack Pepper yang menghadapi para kriminal brutal dengan berbagai macam kasus di dalam kota bernama Mousebird bertemakan Noir. Game ini hadir dengan gameplay yang fast-paced, mekanisme shooting serta power-up-nya mirip game retro Doom, senjata-senjata dengan desain unik dan akurat berdasarkan temanya, serta pastinya highlight utama game ini yaitu atmosfer film kartun hitam putih dihiasi soundtrack musiknya yang bergenre jazz sebagai daya tarik tersendiri. Mouse PI for Hire akan dirilis pada tanggal 19 Maret 2026 untuk PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, dan Xbox Series X dan S. Pragmata, lagi-lagi game terbaru dari Capcom. Mereka akan meluncurkan IP game terbaru berjudul Pragmata. Game ini bergenre third person bertemakan misteri sci-fi yang berlatar di dunia near future post-apocalyptics. Pemain akan memainkan karakter duo bernama Hugh dan partner robot android bernama Diana. Mereka bekerja sama menjelajahi tempat penelitian bulan yang berwarna dingin dan biru. Pragmata memiliki mekanisme puzzle serta mekanisme kombatnya yang cukup unik juga. Setiap kombatnya juga menyertakan puzzle yang mungkin cukup jarang ada di dalam game third person. Dan yang paling menjadi highlight dari game ini adalah grafisnya. Gamenya menyuguhkan tema futuristik diiringi atmosfer kesunyiannya. Secara garis besar, kualitas grafisnya sesuai dengan standar game next gen zaman sekarang. Game ini akan menyuguhkan kita pengalaman bermain atmosferik yang berbeda dengan fokus utama narasi yang penuh teka-teki dalam gameplay yang smooth dan stabil. Pragmata akan siap dirilis pada tanggal 24 April 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan S. Diablo IV Lord of Hatred. Diablo IV Lord of Hatred adalah DLC terbaru dari seri Diablo 4 berekspansi besar yang membawa kembali kegelapan Sanctuary ke level yang jauh lebih dalam. Dikembangkan oleh Blizzard Entertainment, ekspansi ini menandai kembalinya Mephisto, salah satu primeval paling ikonik dalam sejarah Diablo. Sebagai game bergenre action RPG, Lord of Hatred memperluas cerita utama Diablo 4 dengan wilayah baru, musuh yang lebih kejam, dan ancaman yang terasa jauh lebih personal. Pemain akan menjelajahi area yang dipenuhi iblis dengan pola serangan baru, serta pengumpulan loot yang dirancang untuk membentuk build karakter. Ekspansi ini juga memperdalam sistem endgame yang menghadirkan aktiviti baru yang menantang untuk pemain solo maupun co-op. DLC ini akan siap dirilis pada tanggal 28 April 2026 untuk PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, dan Xbox Series X dan S. Invincible Versus. Invincible Versus membawa dunia superhero brutal dari serial Invincible ke dalam format game tag fighting 3 versus 3 tanpa basa-basi. Dikembangkan oleh Quarter Games, game ini mengadaptasi karakter-karakter ikonik dengan gaya bertarung yang menekankan kekuatan murni, kecepatan, dan kehancuran masif. Sebagai game bergenre fighting, Invincible Versus menghadirkan pertarungan per 1 lawan 1 dari 3 karakter tag dengan arena yang bisa rusak. Setiap karakter memiliki gaya bertarung unik yang terinspirasi langsung dari komik dan serial animasinya. Mulai dari serangan udara brutal hingga combo yang agresif, pertarungan dirancang cepat dan penuh eksplosif, yang cocok untuk pemain casual sekaligus kompetitif. Dengan tone dewasa, kekerasan khas Invincible, dan pembawaan penuh energi, Invincible Versus siap menjadi game fighting superhero yang berbeda dari yang lain, dan akan dirilis pada tanggal 1 Mei 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series S dan X. Saros. Saros adalah game aksi fiksi ilmiah terbaru dari Housemarque, studio di balik game Returnal, yang kembali menghadirkan pengalaman intens dan misterius. Sebagai game bergenre sci-fi action dan eksplorasi, Saros membawa pemain ke sebuah planet asing yang berbahaya, di mana setiap langkah terasa menekan dan setiap pertempuran akan menuntut fokus. Gameplaynya menekankan pergerakan cepat, tembakan presisi, dan ritme permainan yang agresif. Namun, tetap dibalut dengan atmosfer sunyi dan penuh ketegangan. Berbeda dari sekedar game aksi, Saros juga mengandalkan eksplorasi lingkungan dan storytelling tersembunyi yang mendorong pemain untuk memahami dunia melalui visual, audio, dan detail kecil di sekitarnya. Dengan kombinasi aksi cepat dan nuansa sci-fi yang kelam, Saros adalah evolusi gaya khasnya Housemarque. Gamenya akan dirilis pada tanggal 30 April 2026 untuk PlayStation 5. Lego Batman Legacy of the Dark Knight.
LEGO Batman Legacy of the Dark Knight mengajak kita kembali ke Gotham City. Kali ini dengan skala yang lebih besar dan sejarah Batman yang lebih luas dari sebelumnya. Dikembangkan oleh TT Games, game ini merayakan berbagai era The Dark Knight, mulai dari komik klasik, serial animasi, hingga ke filmnya. Semuanya dibalut dengan humor khas LEGO. Sebagai game bergenre action-adventure, pemain akan bertarung memecahkan puzzle dan juga menjelajahi Gotham dengan puluhan karakter ikonik, baik pahlawan maupun penjahat, dengan kemampuan uniknya masing-masing. Gameplay kooperatif kembali menjadi daya tarik utama, memungkinkan dua pemain bermain bersama secara lokal maupun online, sambil membuka area baru dan rahasia tersembunyi. Dengan gaya visual penuh warna, voice acting lengkap, dan desain ramah semua umur, LEGO Batman Legacy of the Dark Knight menjadi petualangan Batman yang seru dan akan dirilis pada tanggal 30 Mei 2026 untuk PC, PlayStation 5, Xbox Series X dan S, dan juga Nintendo Switch. Phantom Blade Zero. Phantom Blade Zero adalah sebuah game action RPG yang cukup dinantikan para pemain. Hadir dari developer dan publisher yang sama, yakni S-Game, yang bertekad menyajikan pengalaman pertarungan yang memadukan seni bela diri tradisional dengan aksi modern yang intens di dunia fantasi gelap. Berbeda dengan judul lain, Phantom Blade Zero membangun gaya unik yang disebut Kung Fu Punk. Sebuah paduan antara elemen wuxia klasik, estetika steampunk, dan fantasi lama yang dibalut dalam dunia yang luas dan penuh misteri. Dalam cerita utamanya, kamu akan mengendalikan seorang pendekar bernama Shoal yang hanya memiliki 66 hari untuk hidup setelah difitnah membunuh gurunya sendiri. Terjebak dalam konspirasi rumit dan diburu oleh mantan rekannya, ia harus bertarung, bertahan, dan mencari kebenaran dalam dunia yang terus bergeser. Namun dibangun dengan teknologi Unreal Engine 5 sehingga setiap impact terasa sinematik dan energik. Direncanakan rilis pada tanggal 9 September 2026 dan akan tersedia di PlayStation 5 serta PC. GTA 6. GTA 6 atau disebut GTA 6 adalah salah satu game yang paling dinanti dalam sejarah industri video game saat ini. Dan ini bukan sekedar ekspektasi biasa, karena ini harapan terbesar dari jutaan gamer di seluruh dunia. Dikembangkan oleh Rockstar Game, GTA 6 akan membawa kita kembali ke dunia kriminal modern yang luas dan bebas dieksplorasi. Genre inti dari game ini tetap yaitu action adventure open world. Tidak hanya mengikuti cerita utama, tetapi juga memiliki kebebasan untuk menjelajahi, melakukan misi sampingan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Berlatar di Vice City dan juga wilayah yang lebih luas yang dikenal sebagai Leonida, yang dipenuhi bahaya dan kriminal. Game ini akan menampilkan beragam karakter baru dan cerita yang lebih dalam, sekaligus memberikan pengalaman dunia terbuka yang terasa lebih hidup dan realistis dari sebelumnya. Setelah penantian panjang lebih dari satu dekade sejak GTA 5, GTA 6 ini akan dijadwalkan rilis pada tanggal 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X dan S, dengan versi PC yang kemungkinan akan mengikuti setelah peluncuran konsol. Marvel Wolverine. Marvel Wolverine adalah game action adventure superhero terbaru yang dikembangkan oleh Insomniac Game, studio yang dikenal lewat kesuksesan Marvel Spider-Man. Dalam game ini, pemain akan memainkan sebagai tentunya Logan atau Wolverine, seorang mutan dengan cakar adamantium ikonik dengan kemampuan regenerasi yang hebat. Tentunya kali ini, Logan akan berada di dalam petualangan yang lebih gelap dan dewasa. Berbeda dari game superhero kebanyakan, Marvel Wolverine berfokus pada pertarungan jarak dekat yang intens, penekanan kekuatan, kecepatan, dan agresivitas khas karakter yang satu ini. Cerita yang dihadirkan diposisikan lebih personal, memperlihatkan sisi liar dan konflik batin dari Wolverine dengan narasi yang dirancang sinematik dan penuh emosi. Gameplaynya menggabungkan eksplorasi, pertarungan brutal, serta pendekatan sinematik khas Insomniac yang membuat setiap aksi terasa padat. Eksklusif hanya untuk PlayStation 5 dan direncanakan rilis sekitar akhir tahun 2026. Marvel Tokon Fighting Souls. Marvel Tokon Fighting Souls adalah game fighting terbaru dari Marvel Games yang dikembangkan oleh Arc System Works, studio legendaris di balik seri Guilty Gear dan Dragon Ball Fighter Z. Game ini membawa semesta Marvel ke dalam format pertarungan cepat bergaya anime dengan visual 2,5 dimensi yang tajam, penuh warna, dan sangat ekspresif di setiap serangan. Sebagai game fighting kompetitif, Marvel Tokon Fighting Souls menampilkan berbagai karakter ikonik Marvel dengan gaya bertarung unik masing-masing, combo eksplosif, dan jurus spesial sinematik yang terasa dramatis. Gameplaynya dirancang mudah dipelajari namun sulit dikuasai. Cocok untuk pemain casual sekaligus komunitas kompetitif, dengan fokus pada timing, positioning, dan eksekusi combo cepat. Setiap pertarungan terasa intens berkat animasi khas Arc System Works yang halus, efek visual solid, dan impact pertarungan yang memuaskan di setiap hit. Gamenya sendiri masih direncanakan rilis di tahun 2026 ini untuk PlayStation 5, Xbox Series X dan S, dan juga PC. The Blood of Dawn Walker.
Bayangkan sebuah dunia dark fantasy di mana malam bukan sekedar waktu, tapi ancaman yang hidup. Inilah The Blood of Dawnwalker, game action RPG terbaru dari Rebel Wolves, studio yang dibentuk oleh mantan developer The Witcher 3. Di game ini, pemain berperan sebagai Dawnwalker, seorang pejuang terkutuk yang berjalan di antara cahaya dan kegelapan. Gameplaynya menggabungkan combat jarak dekat yang brutal, kekuatan vampir, dan pilihan moral yang benar-benar memengaruhi dunia. Siang dan malam bukan cuma visual, mereka mengubah musuh, kemampuan karakter, bahkan jalur cerita. Dunia open areanya dirancang padat, dewasa, dan penuh konsekuensi. The Blood of Dawnwalker disiapkan untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan S, dan akan rilis pada tahun 2026. Tomb Raider Legacy of Atlantis. Tokoh petualang wanita legendaris Lara Croft kembali lagi. Kali ini kita dibawa menyelam jauh ke dasar samudra, mencari legenda kota yang hilang bernama Atlantis. Tomb Raider Legacy of Atlantis, sebuah game action adventure dengan elemen puzzle, eksplorasi, dan narasi sinematik yang membawa kita ke petualang paling berbahaya Lara Croft sejauh ini. Game yang mengisahkan kembali game Tomb Raider jadul tahun 1990-an ini dikembangkan kembali oleh Crystal Dynamics, studio legendaris di balik seri Tomb Raider modern. Dalam Legacy of Atlantis, Lara Croft menelusuri reruntuhan bawah laut, kuil kuno yang tenggelam, dan teknologi peradaban Atlantis yang melampaui zamannya. Gameplaynya berfokus pada eksplorasi semi-open world, puzzle berbasis fisika, stealth, serta pertarungan intens melawan penjaga kuno dan faksi pemburu artefak. Tomb Raider Legacy of Atlantis direncanakan akan rilis pada tahun 2026 ini untuk PlayStation 5, Xbox Series X dan S, dan juga PC. Ontos adalah RPG sci-fi filosofis yang mengeksplorasi dunia futuristik dengan elemen survival dan filosofi eksistensial manusia yang menantang pemain untuk memahami arti keberadaan itu sendiri. Ontos dikembangkan oleh studio independen Frictional Games. Secara konsep, para pemain game Ontos akan menjelajahi planet asing yang runtuh, di mana teknologi kuno dan organisme biomekanik saling bertabrakan. Gameplaynya menekankan eksplorasi non-linear, sistem pertarungan taktis berbasis energi, serta pilihan naratif yang mempengaruhi dunia, karakter, dan akhir cerita. Setiap keputusan mencerminkan pertanyaan besar tentang hidup, kesadaran, dan kehendak bebas. Atmosfernya gelap, diiringi musik ambien yang menghantui, dan cerita penuh makna. Ontos bisa menjadi sebuah game yang memiliki pengalaman reflektif. Ontos direncanakan akan dirilis tahun ini di tahun 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X dan S. Fable. Game Fable akhirnya akan hadir kembali. Franchise legendaris ini bakal bawa kita ke dunia fantasi yang penuh dengan sihir, petualangan, dan pilihan moral yang berdampak besar. Game ini merupakan remake modern dari seri Fable yang sudah lama dinantikan, dengan tambahan cerita dan konten baru yang bakal bikin kita semakin tenggelam dalam dunia Albion. Dikembangkan oleh Playground Game Studio yang terkenal dengan kualitas dunia terbuka mereka, game ini bakal menampilkan karakter utama yang bebas yang disesuaikan, dengan pilihan yang bakal mempengaruhi alur cerita dan dunia sekitarnya. Gameplaynya bakal menyajikan pertarungan yang lebih dinamis menggunakan sihir, pedang, dan senjata dalam aksi yang super seru. Dunia Albion juga bakal terlihat lebih hidup dengan grafis next gen, dan ada misi sampingan yang seru banget, mulai dari berburu hingga berinteraksi dengan NPC yang punya cerita masing-masing. Game ini bakal rilis di tahun 2026 dan siap hadir di PC, Xbox Series X dan S, dan PlayStation. Terima kasih yang sudah menonton video ini mengenai 25 game list besar yang akan rilis di tahun 2026 ini. Game manakah yang akan ditunggu oleh kalian semua dan menjadi wishlist yang akan kalian mainkan di tahun 2026 ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton, Arif pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.